Ada lagi muncul baru nih seniman TikTok orang bilangnya. Jadi Oke. kayak seniman yang berkonten di TikTok. Jadi mereka sebenarnya nggak pernah pameran. Mereka nggak pernah apa commission segala macam. Mereka cuman kayak jual konten di TikTok gitu. Oke. Dan itu polemik bagi para senior gitu ya. Bahkan ada satu yang gue kenal, dia sampai curhat sama gue karena Oke. dia udah nggak, gue ajakin dia pameran. Nah dia sampai kayak gue nggak mau bang kalau pameran, gue takut gitu segala macam, sampai sedown itu. Era AI. Buduh. Tapi lu sebagai seniman yang emang punya karya sendiri, lu melihat fenomena itu bagaimana nih? Kita orang-orang biasa tinggal download aja. Lo menyikapinya Biasa sih bagaimana? kalau gue biasa aja. Gak apa-apa. Gue biasa aja, Iya. gak apa. Gue ngerasa seniman sekarang nggak harus jadi seniman tok. Jadi harus jadi manajer juga, harus jadi admin juga. Baiknya sekarang. begitu. Iya, baiknya begitu semuanya Iya. gitu. Kalau menurut gue ya. Gitu. Atau lu gak akan kemana-mana kayaknya? Yes. Oke. Karena lingkup gue nggak jauh-jauh dari street culture, anjir. gue suka ini nih Clay, suka nge-breakdown per divisi lah. Ini clothing si A, di sportnya mungkin ini. Nah kalau di part visual, art dan lain-lain tuh memang lu paling mencuat nih. Iya. Kalau dari sisi pertama kali kita kenal maksud gue. Dulu kan di era OG itu ada Darbots. Iya. Ada Darbots. Lalu sekitar 2016, 2017 tuh baru lu tuh mulai menggila tuh. Gue notice lu pertama kali saat kolaborasi sama kalau tidak salah ya ODD. Ya. Betul ya? Itu ya di era itu. Nah, gue lebih menarik untuk ngobrol perihal si industri visual art itu sendiri di dunia dan Indonesia. Karena kan dulu saking pecahnya bahkan berkolaborasi sama BM, ya kan? Ya lu udah macem-macem lah, gitu loh. Karena kalau di dunia sneakers, Clay, semua mengakui sedang turun cukup drastis. Iya. Bahkan Jordan 3 juga tuh sitting di berbagai store lah gitu. Update visual art atau street art di dunia dan di Indonesia sekarang kayak gimana, Clay? Apakah menurun juga atau bagaimana? Shifting juga sih sebenarnya. Jadi kayak sekarang tuh, dulu tuh sebenarnya kebanyakan seniman itu pengen ada di galeri sebenarnya. Ya. Jadi pengen kayak, gue pengen nih suatu saat karya gue dipamerin di galeri, dipamerin di museum gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin tahun ini banyakan art market kali ya. Kayak misalnya seniman bikin merchandise, seniman bikin clothingan sendiri, seniman bikin toys, kayak gitu jadi lebih marak gitu. Jadi mereka lebih berbondong-bondong untuk mendekatkan diri mereka ke audiens. Kalau dulu kan kayak misalnya hard to catch banget ya si seniman gitu. Kayak misalnya di galeri pun kita belum tentu bisa ketemu seniman itu secara individu gitu. Jadi mereka udah dikerubungin sama kolektor, dikerubungin sama wartawan kayak gitu. Jadi kayak untuk mengenal seniman yang lebih dekat agak susah. Kalau sekarang kayak adanya Instagram, ada sosmed gitu, sekarang mungkin lebih oke gitu sih. Iya. Tapi lu sepakat gak kalau kita bicara general market nih, Clay? Dulu tuh sebelum pandemi, general market ini, orang awam ini mau keren nyerempetnya ke street art. Ya. Ya gue inget si Louis Vuitton tuh ada font yang warna-warni kan? Yes. Kalau nggak salah. Stash waktu itu. Iya. Itu kan impact dari itu gitu loh. Nah sekarang itunya kayaknya udah pudar ya? Setuju gak? Menurut gue street art tuh masih sampai sekarang tuh masih masih oke sih. Cuman ya itu justru malah si street art sekarang ke galeri. Banyak seniman street art tuh yang justru malah shiftingnya ke galeri. Jadi mungkin mereka udah kayak, apalagi di Jakarta ya, di Jakarta Indonesia kan, maksudnya kalau dulu zaman dulu ya, kita masih ada galeri duku atas tuh yang sebenarnya tiap bulan bisa kita ganti gambarnya. Iya. Nah, kalau sekarang kan agak susah tuh untuk gambar, maksudnya gambar yang bener-bener spotnya enak di Jakarta tuh agak susah gitu. Jadi kayak ya jadi itu. Jadi mendingan gue berkarya di galeri gitu. Mendingan gue lukis di kanvas terus karya bisa gue jual. Ya udah dapat untung segala macam kayak gitu sih. Ditambah galeri juga perlu seniman-seniman baru yang sebenarnya punya masa gitu. Punya dalam secara gamblangnya punya follower lah. Jadi datengin si market baru juga, datengin si kolektor baru juga kayak gitu. Kalau kita bicara
sebuah ekosistem nih, anjrit ekosistem berat gila nih. Itu bisa terlihat hidup kalau ada regenerasi, Clay. Benar. Bener gak? Bener. Iya dong. Setuju gua. Itu terjadi di bola, sekarang ada Haaland, ada Mbappe, ada Vini Junior. Si gitu. bola tuh gue. Nah kalau di industri lo terjadi seperti itu gak? Di Ada, Indonesia ada. yang gue bahas. Ada, cuman ya balik lagi orang-orang yang sebenarnya di sini ada ya gua nggak menutup kemungkinan ya di setiap industri itu ada gapnya. Jadi kayak Pasti. ada senior, ada Pasti. junior. Nah, selalu ada di situ tuh gesekannya tuh. Kayak misalnya sekarang kan zaman-zamannya ada lagi muncul baru nih seniman TikTok orang bilangnya. Jadi kayak seniman yang berkonten di TikTok. Jadi mereka sebenarnya nggak pernah pameran. Mereka nggak pernah apa commission segala macam. Mereka cuman kayak jual konten di TikTok gitu. Dan itu polemik bagi para senior gitu ya. Bahkan ada satu yang gue kenal, dia sampai curhat sama gue karena dia udah nggak, gue ajakin dia pameran. Nah dia sampai kayak gue nggak mau bang kalau pameran, gue takut gitu segala macam, sampai sedown itu gitu. Jadi ya menurut gue yang muda tuh sebenarnya lebih kayak apa namanya, kadang ada yang malas untuk adaptasi, yang udah senior juga malas juga untuk beradaptasi juga. Untuk turun kayak gitu. Jadi itu gapnya di situ. Jadi gue tuh terjadi kayak penengah sih sebenarnya. Iya. Gue kayak penengah seniman senior sama yang bawahnya gitu, yang sebenarnya seniman yang udah mulai ngonten sama seniman yang galeri base gitu. Jadi gue kayak ngejelasin satu sama lain gitu. Tapi si seniman yang baru ini banyak lah yang jago. Banyak banget. Serius lu? Parah, banyak banget. Sumpah. Bahkan menurut gue sekarang tuh kayak zaman udah SMP aja tuh udah bisa jago. Iya gitu, udah bisa jago lah gitu. Ya gitu sih. Jadi lumayan banyak. Dulu kan lo juga berangkat dari nol ya. UNJ kan? Iya. Jelas. Walaupun gak jadi atlet jujur. Lo sama Bang Wendy ya? Guru. Jadi guru. Tapi banyak yang jadi atlet lah ya? Banyak. Itu kampus B. Iya. Bang Wendy Cagur juga di lo ya? Iya, itu kelas gua. Kelas gua. Nah lo dari situ terus merintis, lompat lah langsung, lu bisa berkolaborasi dengan brand-brand besar. Karena di industri gue juga ngeliat itu lu menjadi benchmark. Lu nih orang punya kontroversi banyak, kalau lo udah kolaborasi di sini itu bisa mematahkan stigma haters lagi. Iya ngerti gue. Kolaborasi pertama apa di karir lo yang anjir gue di level ini ya? Dulu. Apa coba Clay? Wah gue di semuanya sih harus gue akuin, shout out buat Ray Astanino. Yoi, itu udah orang tuh ya. Shout out banget gue gitu sampai di mana-mana pun pasti gue selalu bilang itu. Tahun berapa itu? 2018. 2018. Itu ya gara-gara balik lagi gara-gara ya mungkin gara-gara sneakers kali ya. Gue kenal Rai di Nike waktu itu. Betul, terus gue kenal Nino tuh waktu itu, gue sempet diwawancarain nama Nino di situ sih. Di situ gue shout out banget sih. Itu sama Odidi, duluan Odidi kayaknya ya? Duluan Odidi. Oke. Jadi gue kenal Rai itu pertama kali di Odidi. Di Odidi justru, oke. Itu. Outputnya lu bikin merch ya? Outputnya gue bikin kostumnya dia untuk Asian Games, penutupan Asian Games. Dan itu juga Asian Games lumayan oke tuh kontennya menurut gue. Jadi kayak yang buat kalau nggak salah siapa gitu ya. Jadi kayak kontennya, Invia yang buat malah. Konten si Asian Games itu waktu 2018 makanya meledak banget tuh. Itu. Grup JSD ya? Iya, itu gila banget itu penutupan menurut gue. Jadi ya kontennya dia bagus, plus juga waktu itu si artis yang make brand lokal yang menurut gue nyeleneh cuman gue doang. Jadi yang lain tuh kayak misalnya Rosa manggung pakai Ivan Gunawan gitu. Nah ini kok Ran ya gua yang dihadirkan gitu sih sebenarnya. Jadi kayak boom gitu. Iya betul. Itu sih sukses tuh. Ya kan secara seremoninya juga Wisnu Tama kan? Iya. Yang di GBK kan? Bener. Nah itu tapi outputnya nggak dijual, si merch ya nggak? Coba dipakai di perform aja? Perform, tapi waktu itu jadi banyak banget yang maksudnya yang lihat gitu. Pasti, terus juga pasti. Dari situ tuh, dari run itu gue jadi kayak collab sama beberapa brand yang sebenarnya levelnya udah level up. Jadi kayak misalnya yang brand-brand yang runway di apa catwalk. Ya di catwalk gitu sih. Kayak gitu. Jadi kayak wah gila, ternyata bisa se-damage ini ya si cross market ini gitu menurut gue di situ gitu. Kalau misalnya kemarin gue gak coba ya nggak bakal jadi kayak gini menurut gue sih, itu sih. Ya run sih menurut gue gitu. Itu kayaknya breakthrough di situ ya? Breakthrough ya, Niji breakthrough. Bener. Kalau coach? Kalau coach, nah itu balik lagi. Menurut gue coach itu adalah efek dari
run tersebut menurut gua. Iya, Masih menurut gua masih tetap menurut gua efek dari run sih menurut gua itu si coach itu. Jadi karena ya gua nggak tahu ya, out of nowhere si coachnya itu nge-DM gua, nge-DM dan email. Udah akhirnya gua terima dan akhirnya di coach kan sebenarnya ya balik lagi ya, Indonesia kan ketinggalan 10 tahun dari luar kan sebenarnya. Jadi 10 tahun menurut lu ya? menurut gua kalau untuk fashion ya. Iya. Tapi kalau sekarang menurut gua udah deket karena udah buka pintu-pintu kayak sekarang lu nemuin kayak sneakers yang gak ada di Indonesia aja, yang gak ada di Singapura udah ada di Indo. Iya, Jadi kayak iya, sama gitu. betul, Kalau dulu kan betul. kita mau beli Air Max ini harus ke Singapura dulu, Iya, harus kemana. Mau beli New Jepang, Balance ini harus iya. harus ke Jepang dulu. Kalau sekarang menurut gua udah sama gitu. Nah, terus yang cost itu dulu di Singapura di mana-mana udah ada store yang pakai LED. Pakai LED. Jadi lampu semua tuh. Nah, di Indonesia baru pada waktu 2022. Oke. Jadi ya waktu pas coach itu pembukaan, gue yang buat si instalasinya itu. Widih. Oke. Padahal si pernah make tuh coach gue. Anjir. Senayan City ya? Di Plaza Indonesia. Oh, Plaza di Indonesia. Sirmala itu makanya. Plaza Indonesia, oke. Yoi. Wah itu telak sih Plaza Indonesia. Iya tuh, itu menurut gue juga udah lupa. Kayaknya belum ada ya street artist Indonesia yang international brand seperti itu. Kalau Siapa street gitu? artist kayaknya udah. Darbos udah pernah sama Under Armour. Enggak yang brand. Oh udah, Eko Nugroho waktu itu. Sama Louis Vuitton waktu itu. Oh pernah ya? Pernah. Cuman dia Eko scarf, Nugroho bikin tuh scarf. apa tuh? Dia Dia pelukis bukan- juga, iya pelukis Oh, tapi pelukis juga, di oke, Jogja, iya itu. Oke. Iya. Oh pernah sama Louis Vuitton dia? Pernah. Pernah? Iya, Oke. pernah. Oke. Berarti nggak nyampe 5 orang dong? Kalau- Iya bisa dibilang bisa itu, dibilang, bisa mantap. dibilang. Clay, jadi gini Clay, ini gue melihat kalau gue ada orang compare gue di sisi basket nih. Gue lu kan basket kok, tapi lu nongkrong sama komika. Lu Gofar anak pang, lu begini. Bang itu. Gue ngeliat itu di lu. Kan kita ketemu lagi setelah sekian lama pandemi segala macam di acara mobilnya Gofar. Gue kok ada dia ya? Oh iya anak mobil juga. Pertanyaannya adalah kita bergeser gitu loh. Pergaulan dan lu juga gue liat peka akan content creator. Ini menunjang karir lu Kak. Iya banget. Cukup nggak kalau apabila ada seniman yang mungkin sok gagah-gagahan gitu di zaman ini, maksudnya bukan sok lah gitu. Oh gue percaya kok karya gue yang oke ini akan berbicara dengan sendirinya. Gue nggak perlu bergaul kok sama anak mobil. Gue nggak perlu bergaul sama anak sneakers kok. Itu bisa nggak atau bagaimana nih? Di zaman sekarang, Di zaman sekarang. Seniman baru, Iya. sulit menurut gua. Sulit kan? Sulit menurut gua itu. Tapi balik lagi ada emang yang menurut gua seniman yang ya dulu ada namanya seniman namanya baru meledak banget sebenarnya namanya Aicu Christine. Aicu Christine tuh karyanya baru meledak di Balai Lelang, harganya tuh kayak 30M. Jadi menurut gua, tapi itu one of the million ya menurut gua ya. Jadi dia tuh Apa? karyanya abstrak. Lukis. Dia pun pameran aja dia nggak pernah datang. Bener-bener nggak pernah bergaul dia. Masih muda? Udah lumayan, udah 40 up lah. Oke. Cuma maksud gua dia orang gila sih menurut gua. Ini orang gila. Tapi 30M. dia aja berhak milih siapa kolektor yang mau dia kasih karyanya. Walaupun kolektor punya banyak duit ya, nggak bisa dengan gampang dapetin karya dia. Oke. Gitu. Jadi lu mau ada NFT kek, mau ada AI sekarang, karya tetap naik. Itu one of the million menurut gua. Dia something lah menurut gua ya. Dia as dia gitu. Tapi kalau sekarang menurut gua seniman yang nyentuh karya sampai lukisan sampai 500 sampai bahkan se-M menurut gua agak sulit di zaman ini gitu. Jadi makanya sekarang banyak opsi yang sebenarnya bisa seniman tempuh gitu dengan cara ya satu lo waktu ada NFT lo ikutin, waktu ada art market lo ikutin, terus juga sekarang ada berkonten juga gitu segala macam dan nyari link juga sebenarnya di situ. Ya gua ngerasa seniman sekarang nggak harus jadi seniman tok, jadi harus jadi manajer juga, harus jadi admin juga. Baiknya sekarang. begitu. Iya baiknya begitu semuanya gitu menurut gua ya. Atau lu nggak akan kemana-mana kayaknya? Yes, Oke. menurut gua di situ. Oke. Nah tadi lu udah ngucap tuh topik kita berikut. Era AI. Buduh. Gue juga kadang
bener juga ya, kemarin tuh Ghibli ya, segala macam. Tapi lu sebagai seniman yang emang punya karya sendiri, lu melihat fenomena itu bagaimana nih? Kita orang-orang biasa tinggal download aja. Lo menyikapinya Biasa sih, bagaimana? kalau gue biasa aja. Gak apa-apa? Gue biasa aja, Iya. gak apa. Sama sekali, Oke. karena balik lagi AI itu kan sistem ya, balik lagi. Gue pernah nge-tweet tuh Sob, jadi gue sempet kemarin ngebahas soal ada seniman yang bener-bener kayak apa ya, kayak ngebantai AI lah. Jadi kayak misalnya dia gak suka sama AI, cuman salah langkah aja. Jadi dia ada salah satu seniman. Nah dia gak setujuin di part apa? Ya intinya dia gak setuju ada AI artis. Oke. Gak setuju intinya ada AI artis. Jadi yang dia bahas konteksnya yang salah menurut gua gitu. Nah Jadi ini dia menarik nih. ya, jadi dia gambar tuh sebenarnya sederhana banget sebenarnya. Ya AI aja sekarang bisa buat kayak Ghibli, bisa buat kayak, bahkan baru muncul movie pertama AI berdurasi 7 menit dan itu bisa ditonton, dan itu bikinnya pakai AI. Udah bisa bikin movie ya itu. Anjrit. Nah, itu tuh jadi dia buat gambarnya sederhana banget menurut gua, kayak ya udah simpel banget gitu ya. Terus dia bilang, AI bisa nggak bikin kayak gini? Wah ternyata yang komen banyak. Ada, ini bang bisa bang. Wah geblek sih menurut gua, nih salah nih orang. Oke. Nah, terus di situ ada konteks, minimal kalau lo mau jadi seniman harus bisa gambar. Jadi dia kayak serang AI artis gitu. Nah terus gua berpikir lagi, lu berarti nggak tahu sejarah si seniman dong. Kata-kata seniman itu sendiri gitu Kata-kata ya? seniman itu sendiri. Jadi seniman tuh ada zamannya kan, dari zaman ngelukis segala macam. Ada yang namanya Dadaism. Oke. Nah Dadaism tuh di mana seniman tuh gak harus bisa gambar gitu. Jadi dia cuma berkonsep doang. Iya. Bahkan ada yang, kalau ada yang tahu Damien Hirst tuh menurut gue seniman yang lahir dari orang kaya. Jadi dia beli ikan hiu di air kerasin, udah itu karyanya. Itu Jadi bisa lo bilang itu seniman, itu bisa? Yes. Seniman itu kan it's all about mindset sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini, sama aja kayak gua nih. Gua punya karya di LA, tapi bukan gua yang buat. Ada orang LA yang buat gitu misalnya. Tolong gambarin gua kayak gini dong. Artisan yang buat. Ya kan sama aja sebenarnya. Sama sebenarnya. Jadi AI itu kan berdasarkan prompter kan. Jadi prompter itu kita yang ngatur. Iya. Kita yang ngatur. Jadi kita lah konsepsi. Cuman yang salah di sini adalah, yaitu kita nggak bisa tahu batasan si AI itu sampai mana. Itu sih yang sebenarnya harus diregulasinya di situ gitu. Kayak gitu. Kalau bagi gua gampang sebenarnya. Kalau lu nggak bisa, maksudnya ini kan sistem nggak bisa dilawan gitu. Tapi kita bisa membuat sesuatu yang nggak bisa dibuat sama AI. Contoh toys, lukisan, nggak bisa. Tanpa harus lo ngejudge si AI-nya ya? Yes. Menurut gua di situ. Karena sistem tuh nggak bisa dilawan. Apapun gitu. Kayak dulu seniman ngelukis, ada Photoshop, nggak bisa ngelawan. Ya yang nggak bisa beradaptasi ya udah tereliminasi doi. Terus zamannya digital, zaman pandemi ada NFT. Yang ya di mana ada yang ngikutin, ada yang nggak bisa ngikutin lagi. Ya udah, lu tereliminasi berarti kayak gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang nggak bisa adaptasi ya udah, lu kegerus sama zaman aja gitu. Menurut gue di situ. Kayak gue kan bikin t-shirt dari zamannya Urban dan lain-lain. Gue juga nggak bisa grafik lah. Iya. Cuma konsep gue. Iya, ngerti gue. Berarti sebenarnya gue bisa tersinggung tuh dengan kalimat itu dong. Jujur. Iya kan? Jujur. Kalau menyamaratakan, iya. Tapi lu juga membantah itu. Gue membantah. Iya, seniman tuh ya nggak apa-apa nggak bisa gambar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget sebenarnya. Menurut gue nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget. Karena baik lagi sekarang lu udah bisa udah bisa kayak bayar si ilustrator, udah bisa bayar si graphic designer. Menurut gue di situ sih, kayak saling menguntungkannya di situ gitu. Kayak gue aja beberapa lukisan gue bukan gue yang ngerjain sebenarnya. Ada orang yang ngerjain gitu. Jadi menurut gue itu fatal sih dia bilang gitu. Oke, fatalnya gini nggak? Akan menyebabkan beberapa orang atau beberapa pihak mungkin kayak merasa minder, mungkin kayak gue dicap nggak bisa gambar nih, gue nggak berkarya lagi. Apa yang lo takuti dari statement dia? Banyak sih ya. Itu pun jujur statement dia dipertahankan alias dihapus. Bam. Oke. Apa yang lo lakukan nih? Lo udah ketemu orangnya? Ya gue nge-tweet aja, cuma nge-tweet gue balas aja, tapi gue dengan cara gue pun nggak takut loh sama AI gitu, maksud gue gitu. Jadi kalau dipikir kan selama ini gawean gue gambar, selama ini gawean gue commission segala macam, cuman gue pun nggak takut gitu sama adanya AI gitu. Karena itu kan mesin ya sistem dan segala macam, kita
kita punya soul, punya value gitu. Jadi kalau misalnya nilai tawar lu besar, menurut gua lu nggak perlu takut gitu, karena balik lagi masih pun ada orang-orang yang sebenarnya bakal membeli value lu itu sih sebenarnya di situ. Karena ya di situ sih value si seniman itu ditawarkan di situ. Betul, setuju. Gitu. Nah, setelah lu berekspresi terhadap dia, bagaimana respon dia? Tentang perbedaan pendapat itu. Ya akhirnya dia intinya dia mengakui kesalahan lah intinya di situ. Cuman maksud gue sangat nggak apa-apa kalau lu berstatement ya. Cuman maksud gue ya dipertanggungjawabkan aja statement lu gitu. Jangan dihapus. Itu sih sebenarnya kesalahan dia itu. Jadi udah ketahuan salah ya udah gitu. Jelas di situ sih sebenarnya. Oke. Waduh, tuh gue lihat ternyata lu sih. Karena muncul di story juga lo. Up kan. Oke. Gue pun pas waktu nge-thread itu ya soal gue sih nggak takut sama AI, gue bilang gitu. Itu banyak yang kontra, cuman gue jelasin sama gue, udah begini gue jelasin gitu. Sampai bawah pun gue jelasin, gue bales. Dan itu gue memang pas balas itu emang lagi waktu senggang, alias gue lagi nyetir Jogja Jakarta. Oh iya. Biar ngantuk sob. Lebaran. Balesin tweet anjir, gue bilang keren sih gue. Gue lagi lebaran, buset muklai kenapa ini? Iya, hari kedua. Iya. Itu. Yes, itu sih. Janganlah takut sama AI. Cuman maksud gue konsep yang waktu gue Ghibli tuh menurut gue sangat disturbing menurut gue gitu. Karena balik lagi, si Hayao ini menurut gue bener-bener OG kan. Ya Hayao Miyazaki gue tuh pecinta Ghibli banget gue gitu. Jujur di Singapura ada? Iya. Itu dia tour. Jadi Ghibli tuh suka tour. Suka tour. Nah, lagi di Singapura memang gitu. Dan Ghibli tuh sampai musiknya pun orang ngantri. Untuk beli war tiketnya gitu. Jadi kayak kita mau nonton orkestra soundtrack Ghibli, itu orang ngantri. Gue pun baru dapat ini dari semenjak gue berapa puluh tahun nonton Ghibli. Gue baru dapat besok di Singapura Juli tuh. Gue nonton orkestranya, saking gue pengen banget nonton gitu. Dan menurut gue itu street culture juga sih Ghibli ini. Jadi dari merchandise-nya, IP-nya hidup banget Ghibli itu menurut gue. IP-nya hidup banget dan ya gue bisa ngerasain sih waktu pas ada si Ghibli AI ini. Dan akhirnya dihapus. Nggak bisa. Akhirnya udah dihapus. Udah nggak bisa lagi di ChatGPT. Iya. Dan tapi itu waktu itu gue juga bikin artwork soal itu. Tapi gue nggak menentang soal AI-nya. Gue tuh mendukung si Hayao-nya gitu. Gue bersama lu nih gitu. Itu dihapus konteksnya karena dianya komplain ya? Iya, dia komplain. Dia komplain gitu. Parah. Itu semua sampai La Liga, sampai NBA. Emang gila. Even di Jepangnya pun di galerinya pada kayak gitu. Jadi makanya menurut gue nih, ini apa sih gitu, gue juga berpikir itu. Nih, gue awam ya, sorry ya kalau gue terlalu awam. Itu ChatGPT sama AI itu yang punya siapa sih? Nah itu gue gak tahu. Tapi part of Instagram bukan? Gue gak tahu, tapi menurut gue tuh maksudnya kan dia bisa banyak banget sob. AI itu banyak banget sebenarnya. Yang video tuh beda. Terus ChatGPT tuh kayak misalnya lu bisa kayak, even sekarang nih, kalau misalnya lu sakit apa, dia itu lebih akurat. Iya betul. Lu segila itu, jadi kayak misalnya ada kan waktu itu aplikasi yang buat sakit kan waktu kita pandemi kan. Gue gak percaya lagi nih sama ini, gue mendingan nanya AI gitu. Itu kan lebih akurat gue, apa obat-obatnya ada. Iya bener. Gila nih segitunya. Gila itu akurat. Gue kayak gue local fest kan lagi mau jalan di 3 kota. Gue nge-breakdown band-band ya. Ada beberapa yang gue galau. ChatGPT gue. Iya. Bernadia Nadine Hamizah di bulan Agustus bagusan siapa? Jawab tuh dia. Kalau Bernadia wah boleh. Bener gue sampai tahu ya. Bernadia ada di SCTV Award, wah boleh. Gitu ya benar-benar. Even nanti katanya kalau misalnya udah ada perkembangan nih, orang hilang bisa dicari sama dia. Serius, bisa. Yakin gue, to the point. Mantep boy, cuman ya gitu. Jadi banyak yang ya kontra soal itu. Kayak musisi pasti ada yang kontra, ada yang enggak gitu segala macam. Soalnya dia bisa gampang banget bikin jingle segala macam. Gampang cuy gitu. Hitungannya di situ. Apakah benar pejabat negara punya ani-ani? Kan itu kan serius, nggak misal kan gua nggak tahu. Misal. Terus bisa connect ke kamera-kamera hotel dimanapun gitu ya. Di Wah ada lobby nih hotel. anjing ribet. Iya bener. Ya ternyata Black Mirror tuh bener ketahuan sih, bisa tuh. Enggak, karena lu bilang
part bilang bisa nyari orang bisa. hilang. Ada. Iya, itu kan ada udah. sampai takut kok. Orang waktu itu ada yang pokoknya ada yang nggak boleh ada di US apa gitu. Gua nggak tahu. Iya. Pokoknya ada yang nggak boleh ada di US. Itu AI apa gitu. Jadi sampai di restrict sama US nggak boleh ada di situ. Karena dia bisa ngapain gitu. Iya. Gue lupa pokoknya. Memang terkadang sebuah peraturan itu diciptakan pada akhirnya bisa lucu, bisa buat kebaikan yang lain atau Iya. apalah. Iya. Contoh Gunung Bromo. Nggak boleh drone. Ternyata vap. Ternyata di situ ada Ternyata keluarga Marley nggak boleh drone, nggak apa-apa tapi. itu. Nah, balik ke bidang lo nih, Clay. Lo bisa dibilang alhamdulillah udah sustain dari Amin ya Allah. ya kan dari bidang ini. Kalau teman-teman lain melihat industri ini dan baru mau mulai, sebenarnya ini industri yang menjanjikan nggak sih? Anjir, gue takut salah ngomong nih. Ayo lo. Dibilang menjanjikan iya banget sih. Cuman menurut gue sampai sekarang belum rata aja sih. Belum rata dalam artian belum rata secara keseluruhan ya. Cuman gue tuh seneng ada seniman yang, maksudnya bukan seniman ya, ilustrator yang kalau ada art market tuh dia datang, lu dari mana nih? Bang, aku masih tinggal di Kupang bang. Wah, itu bang, lo stay-nya di mana? Gue tinggal di Parepare. Berarti kan maksud gue, wah udah lumayan oke sejak ada si sosial media ini. Karena dulu waktu zaman galeri, semua rata Jogja sama Bandung, Jakarta pun gak pernah. Oh iya. Gue bahkan waktu itu pernah tuh, 2017 gue ikut pameran, itu pamerannya lumayan oke kok, lumayan oke di galeri, satu buah galeri. Jadi pameran itu triennale tuh jadi kayak pameran yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Oke. Triennale pop culture. Jadi waktu itu ada seniman Korea, ada seniman Jepang, dan gue termuda di situ. Terus gue ditanya sama orang, dan gue seniman Jakarta sendiri. Oke, itu di mana? Negara mana? Itu di Jakarta. Oh, Cuman iya, senimannya banyak banget gitu. Ada seniman Jogja segala macem. Terus gue ditanya sama kolektor, masnya tinggal di mana gitu? Di Jogja apa di Bandung? Enggak mas, aku di Jakarta belum punya studio. Aku berkarya di kamarku sendiri. Jadi kamar gua modif jadi studio. Kamar gua 2x3, gua modif jadi studio lah intinya. Nah terus, oh kamu tinggal di Jakarta? Bukannya seniman itu cuman ada di Jogja sama Bandung? Gua langsung kayak berpikir tuh, ada OG gua namanya Edi Hara. Edi Hara tuh jadi kayak itu mungkin yang ngajarin gue banget sampai sekarang ya. Dia tinggal di Swiss. Oke. Dan dia yang bilang seniman di zaman kontemporer itu bisa tinggal dan berkarya di mana aja. Menurut gue, ya benar karena menurut gue orang kreatif itu nggak bisa ada di satu tempat doang gitu. Jadi bahkan lu misalnya di busway, di MRT lu juga bisa berkarya gitu. Betul. Walaupun lu cuman maksudnya bikin iPad segala macam gitu. Kayak misalnya gue di Jepang aja pun masih ngelihat komikus gitu, ilustrator gawe di MRT gitu. Jadi kayak statement yang seniman tuh harus di sini menurut gue patahin sih di situ. Iya. Gue akuin tuh di situ tuh. Jadi kayak sekarang udah banyak seniman dari Jakarta gitu. Dulu di galeri tuh cuman Jogja, Bandung. Sekarang udah banyak gitu. Jakarta yang ada di galeri gitu. Kota-kota besar di Indonesia yang banyak potensi senimannya selain Jogja, Bandung, Jakarta mana lagi? Semarang. Oh Semarang. Semarang tuh menurut gue oke tuh. Karena ya mungkin gue baru tahu kali ya. Karena ya ada studio seniman juga segala macam di Semarang oke sih. Bali ya gila, Bali mah gila dari dulu kok. Menurut gue Semarang sih bisa jadi potensi sih di situ. Iya, di situ. Semarang oke. Itu sih sebenarnya langsung kayak, hah kok cuma Jogja sama Bandung lah. Ya udah deh. Tadi gue berpikir kalau gue geblek ya, gue pindah aja ke Jogja. Cuman kan jauh banget pikiran gue ke situ, ngapain gitu. Iya. Kesempatannya sama sekarang, ada sosmed kesempatannya sama. Betul, jadi nggak ada lu kenal siapa enggak. Sekarang gue tinggal aktif di sosmed, udah jelas gitu. Ada gak? Oke, menarik nih. Atau mungkin si OG ini mungkin concern di situ. Lu bagus di sosmed doang tapi. Ada sih, bakal ada ya two side of coin ya sebenarnya gitu. Jadi kayak sedap analoginya. Itu sama koin. Itu Wanco gak ngerti. Jadi gini sebenarnya. Ya mungkin lu ngelukis di studio untuk galeri base segala macam. Sekarang gini, gue berpikir gini aja, logis.
art fair di Indonesia kita bisa bilang cuman paling setahun tuh 3 kali. Oke, yang besar. Yes, yang besar ya gitu. Terus galeri di Indonesia tuh kayak cuman 50 lah. 50 yang oke, yang established ya. Seniman bisa ada 1.000. Bisa ada 1.000 dan bahkan setiap tahunnya bisa nambah gitu. Jadi menurut gue kalau gue ngejar ke galeri dan gue ngejar ke art fair, menurut gue jadi orang yang salah gitu. Karena balik lagi, lo ngapain gitu. Kayak misalnya gue sendiri ya, gue ngejar yang something yang menurut gue masih gambling gitu. Nah gue kejar yang sesuatu yang menurut gue percaya, yaitu adalah ya balik lagi tadi commission base, collaboration sama brand, terus juga gue B2B ya? Iya, terus juga gue ngonten gitu. Balik lagi di depan lu tuh udah ada media yang sebenarnya lu bisa gunain secara gratis, yaitu adalah sosial media gitu. Setuju gue. Instagram. Setuju. Nah berarti kalau misalnya lu setuju. ngecengin orang-orang yang ngonten, ya lu nggak bisa ngelihat hal yang terdekat lu gitu. Gitu sih, ngapain lu ngeliat yang jauh kalau misalnya kita yang deket pun bisa kita lakuin gitu sebenarnya. Intinya satu sih, malas aja mereka. Iya benar. Itu Atau aja. emang, tapi gini, konten creator itu ya kita masih belajar lah Clay. Emang itu harus ada sense-nya sih. Iya. Kayak kita keluar dari Airbnb Jepang kan, ngapain ya kita jalan ke situ? Ya kayak lo udah mulai kamera depan gitu. Itu kan tidak semua orang punya sense itu. Iya. Dan itu susah, friend. Susah, betul. Friend. Menurut gue susah. Dan itu makanya gue kayak tadinya kan emang orang gue pasti lo ada kan, anjing nih orang kayak timbang foto doang buat band kok dapet duit gitu. Pasti lo ada pemikiran gitu kan. Cuman di saat gue kenal sama orang tersebut tuh jadi kayak wah pikiran gue kebuka coy. Iya benar. Anjir, ada pekerjaan yang bisa begini gitu. Gitu iya, sih. Iya. Lu bahkan gue nggak berpikir kayak seniman tuh bisa misal disupport sama brand tuh menurut gue baru kepikiran gue di tahun 2016 waktu pas sneakers lagi zaman-zamannya itu kan bisa collab sama ODD pun gue gak kepikiran. Kayak gitu waktu itu kayak zaman gua sama Jordan itu gak kepikiran gua, gila sampai segitu gitu. Jordan siapa? Ya sama House Point maksudnya, sama House Point. Gue pikir kalau Jordan DM lo sih gue iri tuh. Iya maksudnya sama House Point. Kan di sini kan gak ada toko Jordan makanya sama Marcel. Oh iya pernah ya? Iya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000, kan gua sama Alip berdua. Hoops Point tuh 2017 lah itu. Oh iya. 2017. Itu makanya kan gak kepikiran. Emang udah ada Hoops Point? Udah. Oke. Udah. Itu sebenarnya gak kepikiran gue. Iya, gila sih. Jadi emang sedikit banyak mungkin konten harus dijalanin. Harus banget menurut gue. Lo juga harus punya temen dari berbagai macam itu iya. Circle, bener itu gak? Itu iya. Iya, karena ya gue gak tahu ya, ini gue discuss sama di basket gitu. Di basket gue kemarin belakangan lagi sering ngobrol sama Adi Pratama. Adi Pratama ini manajernya Pelita Jaya sekarang. Dulunya Timnas. Dia punya F&B sekarang Fumo Chicken lah gitu. Dia ya kan atlet concernnya lo kalau pensiun ngapain gitu kan. Nah kita sama. Lo harus punya temen jangan dari yang basket doang. Iya ngerti. Ya kayak di acara mobil lo Adi Prata lo kenal. Iya. Nah mungkin baiknya di bidang teman-teman seniman gitu juga kali Kai. Menurut gue iya sih. Iya. Kalau gue sebenarnya punya temen di luar jangkauan seniman sebenarnya buat refresh sih. Betul sih. Buat refresh karena beda pergaulan, beda bercandaan tuh. Kayak misalnya gue di motor, gue kenal Arif justru malah di motor tuh kenal Arif, Bari segala macam. Itu gue baru wah gila gue ternyata main sama anak stand up nih pikiran gue jadi kebuka. Benar. Jadi sense of humor gue jadi jalan segala macam. Itu ngaruh ya? Iya ngaruh banget gitu. Jadi kayak gue gak mikirin hal-hal yang berat gitu. Karena bete sob gitu, ada di circle seni tuh bete banget menurut gue. Iya. Even kayak misalnya di art fair aja gue kayak ada orang nanya akrab sama gue alias lu sibuk apa? Udah tinggal sih gue tinggal sih jujur aja gitu. Ini dibanding kayak misalnya, Clay, pelak lu yang sama Gofar oke tuh kemarin gue beli. Itu gue bisa 10 menit tuh ngobrol sama dia gitu. Berarti dia emang tahu betul, gitu. Betul, itu sih sebenarnya. Betul. Sesimpel itu gitu. Kalau misalnya nanya, lu sibuk apa? Udah sih biasa aja. Semenit cabut gue. Kalau Wanco ditanya gitu gini, lu gak liat Instagram? Itu dia. Jangan gitu coy, gue bilang. Lu gak liat podcast ya? Gue banyak di mana-mana. Kapan nih diundang di sini? Manajer lagi full jadwal Wanco ya. Bukan sosok inspiratif. Iya nanti akan. Iya. Dia udah punya warkop sih bisa sih. Iya. Dia udah punya warkop nih, pas ini tayang nih dia udah punya warkop. Wanco gini, kan senyum sendiri nih lagi bikin warkop. Coy, lu kok senyum sendiri? Gue abis umumin
ke grup keluarga, Ane punya restoran nih. Elah, Wancoy apaan? Wancoy. Bangga sih gue jadi dia bangga. Tapi benang merahnya kita Bangga, bicara bangga, Wancoy, bangga. sama lah kayak kita yang tadi utarakan. Bangga. Wancoy juga temenan sama siapa aja, Klay. Iya. Itu dia, jadi lo punya banyak teman, bisa membuka jalan. Cuman dia bener-bener siapa aja kan. Iya bener, dari yang setan sampai yang Bener-bener malaikat. siapa aja bener. kalau dia. Kalau dia bener-bener siapa aja. Iya, ya, tanda siapa kutip aja, bener. jujur iya. Klay, Itu. idola lo di luar negeri siapa, di Indonesia siapa? Satu-satu coba. Di Indo ya? Kalau Futura masuk kategori lo tuh? Enggak gue. Oh enggak ya? Enggak. Cuma bidangnya sama? Bidangnya sama, cuman menurut gue enggak. Kalau dari sisi visual enggak, tapi The Godfather iya. Godfather tuh dia? Iya, Godfather iya menurut gue. Gila dia. Sama Bengski lah. Kalau gue Iya. masih Futura sih. Oh iya? Iya. Karena Futura tuh nampak sosoknya. Nah gue suka kayak gitu. Kayak dari gembel di Jepang, coba kenal sama Nigo segala macam. Dia from zero sih menurut gue sih. Oke. Dan building karakternya gara-gara nongkrong Futura. Dan Oke. stylenya masih oke. Menurut gue Futura tuh gila sih. 60-an umurnya udah ya? Iya. Terus Oke. ya emang bae sih. Bae banget, Iya. bae banget sih. Futura itu bae banget. Oke, di luar siapa Klay? Lo? Kalau di luar gue ada Benchmark lu? Benchmark gue. Iya. Sebenarnya ini nggak terlalu orang ini sih. Cuman maksud gue nih. Dia perlu lo jelaskan. Gila. Ada namanya Mr. Yenen. Mr. Yenen tuh gue karyanya bisa lu lihat di Gandaria City. Oh, yang labu. Bukan, itu labu Yayoi Kusama. Ada yang cewek-cewek manga, cewek-cewek manga. Jadi patung. Dia tuh gila tuh orang. Ini akan gue rekam, akan gue share ke tongkrongan nih. Itu gila. Lo tau gak digancit siapa? Anjing. Itu dia. Oke. Mr. Yenen tuh oke Iya. banget, oke banget. Mr. Yenen coy. Mr. Yenen. Asik. Las. Oke. Harajuku, Bray. Harajuku ya? Harajuku. Oke. Nah, itu Mr. Yenen, oke. Itu lo tuh? Gua sih. Maksud gue benchmark gue pengen ke situ sih. Dari segi visual segala macam gila tuh dia. Udah pernah ketemu Klay? Susah sob. Susah. Dia udah pernah ke Indo belum? Belum. Cuman karyanya doang waktu itu pernah ke Indo. Cuman dianya nggak pernah ke Indo. Dia nggak pernah ke Indo. Cuma waktu pas, ya karena itu ya. Kalau di Jepang itu opening VIP itu ya kita nggak pernah dapet undangan memang. Kalau pas kita pas bukan pameran baru kita datang kan. Nah senimannya udah nggak ada. Jadi pas VIP doang dia datang. Nah gue nggak pernah ada di situ waktu pas di Jepang. Gitu gue suka banget sama dia sih. Itu emang culture-nya gitu Klay? Lu pembukaan senimannya Ya malah... yang diundang ya artis-artis. Yang VIP-nya artis-artis. Kalau di sini kan ya nggak ada VIP. Di sini kan ya udah pembukaan. Sekalian umum. Kalau di sana Media. ada VIP bener-bener kayak yang diundang tuh Hiroshi Fujiwara dateng Iya. gitu-gitu. Kayak anjir. Godfather of streetwear. Top tier. Itu sebenarnya di situ Mr. Yen gawat. Ilmuannya nih, Hiroshi Fujiwara tuh, Hiroshi kalau nggak salah filosofinya dari angka 1. Iya. Nigo itu 2. Iya. Nomor 1 dianya dari Uruhara. Iya kan? Uruhara nomor 1. Iya. Lu nggak tahu coy, lu nggak tahu. Ah, Mr. Yenen. Benar. Logo petir. Iya, benar. Oke. Nah, kalau di lokal, Klay. Lokal gue mesti shout out walaupun sekarang ya gue udah temenan lah ya. Gue bisa bilang, bisa rangkulan lah gue sekarang. Oke. Darbots gue masih. Tetap ya? Iya. Tetap ya? Iya, gue masih dia sih. Menurut gue masih tetap gambar, masih tetap walaupun sekarang udah naik Harley kan, gambar tetap segala macam. Masih oke sih gue. Darbots sih spiritnya sih. Kalau dari gambar enggak gue. Spiritnya doi. Spiritnya ya? Spiritnya doi sih menurut gue. Jadi kayak mau ada apa tetap udah. Ya betul. Mau ada wave apa, mau ada wave tetap. Nah itu sama seperti lu di generasi sekarang ya. Jadi kalau ada haters terhadap sebuah figur, gue melihat gini deh, lo bodybuilding ada Rai. Image-nya, mineral water, aqua, apa segala macam. Nah Darbots kan dia, Darbots. Iya. Ya itu kan berarti lo secara pioneer atau apapun itu ya dia di sini. Nah dan dari statement lo ternyata dia masih. Menurut gue iya masih. Sustain doi sob. Itu menurut gue seniman yang sustain, ada seniman yang bagus banget manajemennya udah. Bagus banget manajemennya, terus dia ngerangkul maksudnya surroundingnya, attitude-nya juga. Ya kalau lu bagus karya lu, attitude jelek gak bakal dipakai lagi. Yakin gue 100%. Itu gue setuju. Itu penting banget soalnya. Ada gak yang gitu Klay? Banyak. Bab. Oke.
Banyak. Oke. Lo selalu punya apa namanya konsep-konsep baru di setiap tahunnya. Gue ngeliatin lo aja kadang anjing udah di Jepang lagi segala macam. Di tahun ini plan lo ngapain aja, Clay? Plan ini ya. Plan ini gue ada 2 sih yang gue pengen bikin sebenarnya. Merambah ke KTP gue wirausaha. Okay. Ya, itu gue pengen bikin satu tempat print, satu jadi ngejualin art print seniman. Karena balik lagi kan art market banyak nih di Indonesia, cuman gak ada satu yang punya tempat naungan lu bisa beli art print itu. Jadi kayak satu toko. Sama sekali gak ada? Nggak ada. Dulu gua oke tuh waktu ada Goods Dep. Sempet ya. Art and Science. Art and Science iya. Dulu. GI. Iya. Iya. Dulu Yeah. gua itu tuh. Sekarang kan ya maksud gua mereka tuh udah jual barang-barang yang sebenarnya dalam tanda kutip gak lokal lagi. Iya. Jadi gue pengen kayak bikin tapi ini khusus untuk art print. Sama stickers. Mantap. Nah itu gue ada partner gue yang gue pengen realisasiin nanti di situ. Sama pengen bikin coffee shop. Kan gue terinspirasi dari Warkop Polim. Kemarin gue udah lihat aja tuh lo bikin apa, Papi udah komen. Apa? Jupaka udah komen. Harusnya pas kita syuting dia lagi di Bali sih. Iya itu dia. Harusnya itu dia. habis itu dia. Jadi akan ada 2 unit usaha baru dari Itu Muklai. sih gue pengen sih sebenarnya. Nanti dipromosikan aja. Itu semua insya Allah tahun ini, Clay. Tahun ini. Tapi yang paling dekat kayaknya yang print sih. Jadi setiap seniman nanti gua printin di perusahaan gua. Nah itu gue jualin gitu. Jadi sistemnya bagi hasil. Jadi semuanya gue printin. Jadi mau misalnya gua kenapa buat itu, banyak artis luar yang datang ke sini dia bawa art printnya. Jadi kenapa lu nggak print aja di kita? Jadi nggak usah bawa barang gitu. Bawa hard copy gitu? Iya bawa banyak. Iya? Jadi kan ribet kan. Mendingan lu print aja di gue gitu. Hitungannya. Oke. Gitu. Jasa itu belum ada ya? Belum ada. Itu sebenarnya. Menarik. Di Jakarta? Di Jakarta. Itu. Rencananya. Jadi lumayan lah. Yang terdekat print ini dulu? Print ini dulu gue pengen. Gitu. Clay, terakhir kita interview di Grind Boys. Masih ada di pikiran lo gak nih? Lu sempat bercita-cita mau tinggal di Jepang. Iya. Gimana 2027 itu. Gue tempat kopi lo sama printing lo gimana? Mobile sob. Remote. Kalau udah lepas mah remote. Cita-cita itu masih tetap ada? Lu masih mau ke Jepang? Masih. Sebenarnya kayak ini sih. Ya Gue gua kalau ke Jepang tinggal telepon lu, gue mah demen aja. Clay, tetangga rumah lo kosong gak nih? Bisa sih, gue wawancara ini seminggu kayaknya. Kotanya kota apa, Clay? Tokyo sih. Tokyo tetep ya? Tokyo sih tetep Gila. sih anjir. Gila. Ya gue sebenarnya kenapa gue pengen pindah tuh, Panji sih gue. Panji New York ya. Ya tapi dia masih kerja kan di Indo kan. Maksudnya Iya. duitnya tetap ada di Indo. Jadi gue pengen kayak gitu sebenarnya. Cuman ternyata itu level ke situ susah. Untuk kayak gue nggak kerja di Jepang, tapi gue masih kerja di Indo, untuk tinggal di sana susah. Butuh banyak banget dokumen dan segala macam. Itu. Dan itu masih gue usahakan gitu. Kalau angle gini setuju gak? Lu udah gak ketemu tantangan kali di sini? Iya. Bab, itu aja udah. Gue perlu. Ya karena gini, gue kemarin kayak streetball gue ke Filipina. Gue manggil profesor apa, gue ke Jepang. Karena memang streetball di Indonesia sekarang sedang redup sekali. Iya. Jadi mungkin itu sama halnya sama lu ya. Cuma bedanya lu mau tinggal di situ itu gila sih. Iya itu. Iya sih. Karena nggak ada hot sauce mungkin di sini ya. Iya. Benar. Aduh, yang berbau Jepang apa ya? Yang berbau Jepang apa ya? Benar. Iya benar. Nah tadi kita sempat pas off cam sempat discuss. Ya jadi nih guys, gue sama Muklai emang mau ada planning juga, kita mau keluar negeri mungkin ya. Iya. Bikin satu movement Tour. Movement and activation lah. Tadi sempat usulan kita mau ke Korea gitu. Temen gue udah pernah ngomong gini, kok kalau Korea itu yang kotanya oke lah istilahnya itu cuma Seoul. Cuma kalau Jepang banyak. itu banyak. Memang. Itu betul gak Clay? Fakta seperti itu? Ya tergantung nyarinya sih. Intinya nih, ada orang yang bilang kalau lu pengen keliling dunia, udah ke Jepang aja. Karena semuanya ada. Iya. Semuanya ada di situ. Jadi orang yang pertama kali keluar negeri udah ke Jepang, dia pasti malas ke tempat lain. Stop di situ deh. Tidak terjadi dengan teman saya. Kenapa? Si ini tidak. Kenapa tuh? Coy, kalau gini, gue Jepang itu karena gue suka fashion juga ya. Jadi tuh gue ngelihat orang naik kereta pakai celana baggy,
lo main basket pakai bini, Iya. fashion gitu. Iya. Terus gue suka kota sibuk kan. Gue Jepang suka banget coy. Kalau lu coy? Thailand kali ya. Hah? Kok Thailand coy? Di Jepang susah ngerokok. Wow gitu. Jadi ya itu, kalau gue ngelihat Jepang karena istilahnya gue keluar rumah itu otak gue langsung Iya. dapat influence yang mungkin sama halnya lu berarti ya. Iya, kalau gue Iya. di situ sih. Gue di situ. Intinya lu kalau ngelihat keluar rumah nih, lu lihat sisi mana aja enak banget. Betul. Jadi di situ sih gue estetik, kayak ya. anjir enak Iya, banget. benar, Gue suka banget gue itu intinya di situ. Jepang Dan gak pernah bosan gue. Iya betul. Gak pernah bosan. Ada 10 kali udah? Belum. 20 sob. 20 udah 20 kali gua. Buset. Buset, Jepang kayak ke Bandung dia. Naik baraya dia. Ya. Tapi sekarang udah reduce sob kan tiket mahal. Dulu zaman seringnya kan zaman dulu gue bisa dapat ANA 3 juta, zaman JAL 4 juta. Di situ. Zaman di Iya, situ baru. iya. Kayak misalnya nih, gue malam ngecek e-commerce kayak anjir ada 3 juta, besok berangkat. Oke. Itu deh berangkat cuman bawa kayak misalnya kalau musim dingin bawa sweater 2, udah besok bajunya beli di GU aja udah di sono. Jadi udah. Kayak gitu aja. Bukan, Kagak kalau- GU tuh murce sob. Murce. Banget. Cuman murce banget, Iya. murce. Jadi di sana tuh jadi dia under Uniqlo-nya. Jadi emang murah di situ. Jadi Nah. kayak kalau misalnya lu kurang baju ke situ aja gitu. Tapi kalau lo jalan-jalan ke sana sekalian ada activation yang lo lakuin. Dulu enggak, cuman emang kayak mau jalan-jalan aja. Iya, dulu kayak misalnya Cari inspirasi ya. iya, dulu gue kayak naik MRT turun di stasiun manapun deh, get lost aja. Jalan-jalan, nyari coffee shop, udah gitu. Iya. Di MRT pakai headphone, Oke. udah ngeliatin. Ya sambil kerja juga dan lain-lain kan. Iya, kadang nggak Iya. kerja juga udah Oke, cuman oke, jalan-jalan oke. aja, cuman kayak ngeliatin Boleh kesibukan kayak juga. gitu. Kane sob, kane. Iya. Itu mestilah, one of the lifetime tuh. Lo ke Ciwidey Jay. Jangan, Jay. tapi Ciwidey juga enak. Ciwidey juga enak bener di Jepang Ciwidey loh. enak, Ciwidey enak, Sesekali. Ciwidey enak. Bener. Koenji. Itu dia. Koenji banyak thrifting. Iya. Iya. Jepang ya menurut gue memang dari segala elemen. Cuma ada hal menarik. Ini sebelum gue sudahi ya. Dari salah satu movement kita mau bikin tadinya mau bikin mural atau live painting dan lain-lain lah. Mukanya kasih tahu fakta aja. Di Jepang itu susah kok. Oke, nah gue pernah ngomong sama Jablay di interview Urban dulu. Kok negara maju itu biasanya susah buat mural atau berekspresi. Karena graffiti itu atau mural itu lahir dari keresahan. Iya. Jadi kalau negara lu maju, ya susah. Jujur, knowledge, jujur. Iya. Jujur. Misalnya negara Skandinavia tuh, Norwegia kan negara maju tuh, mungkin Iya. susah. Iya. Dan mungkin negaranya juga udah cantik sob. Iya. Jadi kalau udah digarap sama tiba-tiba ada darbots, ada gua kayak kotor aja sih Iya, hitungannya di situ. Makanya bener. dia nyediain kayak gedung-gedung gede banget untuk di mural satu. Ini spot lu nih gitu. Dikasih spot justru malah. menurut Afrika gua. sabi dong berarti? Sabi. Banyak? Gue belum pernah sih. Mali Cuma- mungkin Mali. Wah kacau, bocum iya jujur. Masa sepatu Melisa buat main bola bocum? Nanti akan kita undang tuh bocum tuh. Oke. Gitu. Ya itu sih sebenarnya. Ya, kalau di Jepang fakta unik lagi nih. Kalau emang lu mau mural ada namanya legal shutter. Jadi doi itu jasa untuk nyariin spot mural di Tokyo. Ada tuh ya? Ada sampai segitu, cuman bayarnya mahal. Lu bayar kayak joki gitu ya? Bayar joki, dicariin sama dia. Dicariin, dijagain, tapi lu harus pakai seragam. Berapa tuh Clay? Nah gue gak tahu. Waktu itu sempet gue nanya. Ormas itu kali ya? Iya lebih ke ormas sih sebenarnya itu hitungannya. Gue ajak Apos aja. Tapi kayaknya dia ini sih. Dia tuh mural di rolling doors. Jadi gue setiap lihat Instagramnya si Legal Shutter tuh semua mural itu di rolling door semua. Oke. Jadi gue yakin dia bergen sama si pihak toko. Oh jadi kalau itu ya, kalau tokonya dibuka ya? Iya nggak ada. Mural nggak ada. Cuma kalau ditutup baru ada di situ sih. Legal Shutter di situ doang. Tapi kalau di Osaka aman. Di Osaka tuh aman. Di Tokyo doang. Osaka gue belum gua. Sulit itu. Sulit ya? Iya, di Nah situ. kalau Korea lebih aman? Korea aman. Gak ada orang peduli kok. sebenarnya. Justru malah di Hongdae-nya di situ banyak. Oke. Di Hongdae-nya kan Hongdae ibaratnya kayak Harajukunya lah gitu. Iya. Iya gitu. Pusatnya ya? Pusatnya. Ya di situ iya banyak di situ. Dan toko piloknya di situ juga. Oke. Jadi aman tuh. Jadi satu distrik itu seni juga gitu di situ. Oke. Coba deh ini pas ini rilis
gue yakin kita harusnya udah punya jawaban kita akan ke negara mana. Gue mau mulai. Nah, Siap. itu. Nah, jadi buat teman-teman lo bisa ambil kesimpulan lah. Ini berawal dari passionnya dia sama seni dan lain-lain sampai collab sama Run di level Asian Games sama Task Coach gitu. Sehingga lo bermain juga di otomotif. Udah ada di Udah di galeri. sini sih otomotif. Sedap. Yang menarik adalah tadi lo sampein. Jadi kalau lo seniman, sebenarnya menurut gua apapun profesinya ya lo harus punya banyak teman, bener gak Kaleng? Iya. Punya banyak teman. Yang baru-baru naik juga lo temenin mungkin. Oji juga lo tetap respect. Dan yang menarik adalah lo jangan anggap remeh, lo juga harus peka terhadap sosial media. Iya. Itu. Jadi kalau lo mau punya mobil sebanyak Muklai, punya motor sebanyak Muklai, ikuti petuah dia. Oke. Tapi satu sih kok. Apa Gua tuh? boleh gak nih? Tambahin dong. Lu boleh punya banyak teman, tapi ketika lu berteman, lu tulus untuk berteman. Menurut gue itu susah sih untuk dicari. Kayak misalnya, Jangan ada hidden agenda ya. iya itu kalau misalnya tulus tuh kayak misalnya lo apapun susah pasti dibantuin. Itu intinya tulus tuh menurut gue nomor satu sih. Iya. Kayak gitu nomor satu tuh tulus tuh. Gue pernah ada satu momen, gue lagi main ke kantor Mohan. Ya Mohan secara kan clothing dia udah di sini lah. Gue lagi di kantor dia lah. Ada orang brand baru, mau konsultasi sama dia lah. Lagi ada gue di situ. Ya kalimat Mohan support mental dia dah, alias gini. Lu kalau cari gue jangan ada maunya doang dong. Begini lu hubungin gue, kata dia. Enak tuh, gue main HP aja. Wah lu kacau lu, gue bilang. Tapi itu betul, maksudnya si Mohan kan bener juga. Ya, lu kalau mau jadi teman. Iya. Jangan lu datang ada maunya doang. Ya kayak waktu itu gue ke Bangkok kan emang karena gue temenan sama Iya, mereka. betul. Bukan karena ada collab sih apa segala macam. Gak ada gitu-gituan. jalan kan? Gak ada, Iya, jalan iya, aja iya. gitu. Seru Tuh, tuh, di seru situ. tuh. Benar. Ya pokoknya intinya menurut gue Muklai masih menjadi top tier visual artist atau street artist di Indonesia. Semoga semuanya lancar Ya tahun ini. Amin. Aman kok. Thank you. Lu juga. Amin. Lu juga. Gue Riko Lubis. Gue Muklai. Peace out.